Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys, salam sepak bola. Indonesia seri 1 sama dengan Panama. Jadi bagaimana kedudukannya sekarang ini? Ekuador mendapat 4 poin di tangga teratas, kemudian Maroko 3 poin dan Indonesia 2 poin. Hasil 2 imbang. Imbang ketika menentang Ekuador dan imbang ketika menentang Panama ini. Jadi Indonesia berada di kedudukan yang ketiga pada saat ini, menantikan perlawanan terakhir nanti menentang Maroko dan wajib menang. Dan kalau Indonesia kalah ataupun imbang nanti lawan Maroko, agak sukar untuk mereka menjadi runner up pun sukar ya. Sebab runner up diambil 4 tim yang tertinggi poinnya daripada keseluruhan grup nanti. Jadi sayang, pada malam ini Indonesia tidak dapat memenangi perlawanan ini. Walaupun ada peluang untuk mencetak gol yang kedua sebenarnya. Tetapi tidak dapat disudahkan dengan cetakan gol, dengan jaringan gol ya. Jadi Panama memang dari segi permainan, Panama punya permainan yang bagus, Panama punya stamina, taktikal yang bagus, fisik yang bagus untuk Panama. Indonesia sama seperti ketika menentang Ekuador itu masih kalah dari segi fisiknya, dan juga pada malam ini agak baik sedikit daripada segi stamina karena pemain laju memberi pressing kepada pemain-pemain Panama. Pemain Indonesia juga cepat ya turun ke bawah, kemudian menekan pemain Panama dari bawah itu, supaya Panama tidak dapat build up main dari bawah ke tengah dan ke atas. Pemain Indonesia cepat untuk pressing. Satu-satunya pemain yang saya nampak menjadi permainannya pada malam ini yaitu Arkan Kaka. Itu antara yang penggerak digeruni di bagian serangan. Mungkin pertahanan Panama juga agak gusar ketika bola ada di kaki Arkan Kaka. Pemain-pemain yang lain agak tidak setanding dengan pemain-pemain Panama kalau dari segi fisik dan stamina. Cuma di bagian lini belakang itu Iqbal sangat berdisiplin di posisinya, dan juga Iqbal dapat mengawal dengan baik ya di bahagian lini pertahanan belakang. Pemain-pemain lain nanti saya akan ulas di serba sedikit. Antaranya Welby Jadim, Ikram, Sultan Zaki, Habil, Akbar, Jida Bin, Figo Dennis, Muhammad Rizki, Jehan Pahlevi, dan beberapa pemain lain yang mungkin sukar untuk menampilkan persembahan yang terbaik. Tetapi jiwa nasionalis dan juga semangat mereka bermain di hadapan pendukung dan penyokong penonton sendiri itu memang tidak dinafikan, memang tinggi daripada segi semangat. Tapi daripada segi permainan memang agak sukar juga untuk melawan Panama. Tetapi ini lebih bagus ya, lebih bagus daripada ketimbang lawan Ekuador. Oke guys, seri 1 sama. Bagaimana menurut kalian? Adakah Anda semua berpuas hati dengan keputusan ini? Panama 1, Indonesia 1. Gol Panama bagaimana? Gol Indonesia itu bagaimana? Menurut saya gol Indonesia itu ada gol yang cantik, dan Arkan Kaka pandai mencuri peluang di depan gawang. Walaupun dalam keadaan yang mungkin kelengkabut sedikit, tetapi Arkan Kaka dapat mencuri satu peluang itu dan mencetak gol yang sangat bermakna untuk Indonesia. 2 poin. Menentang Panama 1 poin, menentang Ekuador 1 poin, dan perlawanan terakhir akan menentang Maroko. Mudah-mudahan Indonesia bisa menang ketika menentang Maroko. Maroko petang tadi kalah kepada Ekuador ya 2-0. Jadi bermaksud ini Indonesia bisa juga untuk menyaingi Maroko. Sebab Maroko cara permainannya lebih kurang Ekuador dan juga Panama. Kalaulah Indonesia boleh seri imbang dengan Panama dan juga Ekuador, sudah tentu dia juga boleh menyaingi Maroko. Sama ada sekali lagi imbang ataupun menang, jangan kalah. Sebab saya tahu juga disiplin pertahanan Indonesia ini sangat baik ya diketuai Iqbal, walaupun percubaan banyak juga daripada Panama. Begitu juga dengan lawan Ekuador itu, banyak percubaan Ekuador tetapi tidak dapat disudahkan dengan baik. Jadi Welby Jadim salah satu pemain di bahagian lini belakang.
dan juga kadang-kadang naik ke atas, dia menciptakan satu assist, tetapi tidak cukup untuk menutupi beberapa cara permainannya yang agak kurang sedikit lah malam ini, kurang sedikit. Manakala Iqbal di bagian tengah beberapa kali menggagalkan serangan lawan. Ini dia cukup disiplin di bagian posisinya. Nah, itu kalau saya lihat tuh cara permainan pada malam ini Iqbal itu. Oke, Sultan Zaki. Ini Sultan Zaki nih dia bermain bagus juga lah sebab ada Iqbal di situ. Kalau tiada Iqbal, mungkin dia pun kira bermain buruk juga. Nah, tidak terlalu menonjol ya. Nah, cuma yang saya ingat menonjol di bagian lini pertahanan itu adalah Iqbal. Nah, oke, Habil Akbar terlihat tidak efektif dan kesulitan berbuat dari sisi kiri lapangan itu. Cuma kadang-kadang dia juga menyekat pemain-pemain Panama, tetapi dia tidak dapat menyaingi pemain Panama ini dari segi fisik dan juga stamina mungkin ya. Oke, Jidabin di bagian lini tengah tampil di bawah mungkin standarnya yang sebenar, ataupun dia sangat kesulitan dengan kekuatan pemain-pemain Panama ini. Sebab pemain Panama berlari selama 90 menit itu tidak kalau saya melihatnya tidak penat guys. Indonesia juga begitu, cuma kurang dari segi kekuatan sedikit ya. Nah, oke, Figo Dennis permainannya memang kurang juga, selalu kehilangan bola dan tidak tahu di mana yang dia harus posisikan dirinya. Nah, kadang-kadang ke sana ke sini. Nah, itu dari segi Figo Dennis. Cuma yang bagus di sini Rizky Afrisan dengan Arkan Kaka. Kalau Rizky Afrisal dia ini lebih membantu kepada bagian serangannya, tapi kadang-kadang turun juga ke bawah. Cuma dia perlu ada satu orang lagi di bagian tengah untuk membantu dia juga di situ, yang selevel dengan dia sedikit. Oke, bagian penyerang Arkan Kaka. Memang Arkan Kaka pergerakannya sangat berbahaya. Saya melihat jika dia mendapat bola itu pertahanan Panama juga agak risau ya, agak gusar dengan bawaan bola daripada Arkan Kaka ini. Dia mencetak 1 gol dan dia bisa cukup membahayakan bagi lini pertahanan Panama ini. Harus diawasi. Jadi bagi saya man of the match malam ini ialah Arkan Kaka ya. Oke, bagaimana menurut kalian guys perlawanan malam ini? Kalau saya tidak berapa berpuas hati dari segi keputusan. Sepatutnya bisa untuk menang guys. Boleh menang 2-1 lah begitu. Sekurang-kurangnya 2-1. Tetapi apakan daya, inilah keputusannya 1 sama. Harus juga bersyukur sebab pemain pun telah melakukan yang paling terbaik secara overall. Secara keseluruhannya pemain telah melakukan yang terbaik dengan semangat juang yang tinggi. Walaupun masih kalah daripada segi fisik dan sedikit kalah di bagian stamina itu. InsyaAllah menentang Maroko, mudah-mudahan pemain akan bangkit dengan kemenangan nanti. Mudah-mudahan ada keajaiban dan mudah-mudahan ada kejutan di perlawanan terakhir itu. Dan kalau Indonesia menang dapat 3 poin, berarti Indonesia ada 5 poin. Dan 5 poin itu Indonesia akan berada di kedudukan yang kedua selepas Ekuador. Kalau Ekuador dapat mengalahkan Panama nanti. Tapi sudah tentu mungkin Ekuador akan dapat mengalahkan Panama ya. Tapi tidak tahu bola itu bundar juga. Mungkin apa saja boleh berlaku. Kita doakan sama-sama. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.